Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel ini. Sebelumnya mohon maaf, ada beberapa cerita saya sebelumnya, terutama tentang hantu kambing itu yang terbolak-balik dan ada yang terlupa karena saya masih pemula dan saya tidak menggunakan teks atau hafalan. Itu benar-benar saya mengingat kembali momentum atau apa yang ada di kepala saya. Nah, kita lanjut di posisi yang masih sama teman-teman, di hantu kambing yang pertama ya, di sebuah perusahaan yang saya pernah ceritakan, itu hutan gambut yang pernah terbakar sebelumnya. Nah, itu menurut informasi itu dulu sudah sempat saya ulangi lagi ya. Jadi ini perusahaan yang baru dibuka dan di bawah tanah tersebut tersimpan berjuta kubik ton gambut yang kering di musim kemarau. Nggak tahu dari mana arah sumber api tersebut. Kemudian hutan itu kebakar jadi porak-porandan. Soalnya api itu bukan dari atas, dari bawah. Jadi benar-benar habis itu tumbuhan, mati dari akar. Tapi beberapa api sempat naik juga, jadi benar-benar gundul itu lahan. Tapi mungkin kejadian itu saya sendiri mungkin belum lahir ya, karena ini dari nenek moyang turun-temurun cerita itu, regenerasi, dan sampai hutan itu tumbuh lagi sampai jadi hutan kembali. Dulu sebelum hutan itu terbakar, sepertinya ada rumor hutan itu udah sempat ada penghuninya, termasuk kampung kecil gitu. Jadi karena api tadi itu menjalarnya dari dalam tanah dan ketika naik itu bersamaan teman-teman, otomatis kita terkejut bukan? Dan saya yakin kronologis itu dianalisa oleh para orang yang tahu ya. Itu jadi kita mau lari kemana? Ketika lari kita terperosok, maksudnya menginjak gambut yang terbakar. Tadi akhirnya malah kita masuk ke dasar dan di dalam itu kan bara api. Otomatis ya langsung masak di situ ya. Jadi tidak meninggalkan sisa atau bekas. Hanya saja ada beberapa narasumber termasuk orang yang sudah sangat tua gitu bercerita seperti itu. Bahkan itu masih termasuk paman dia atau masih saudara jauh mereka gitu, sempat mau buka kebun atau mencari zaman dulu tuh apa ya, rotan atau apa gitu, dan kemudian nggak jauh dari sungai mungkin mereka berdomisili di situ. Tapi setelah hutan itu terbakar, ikut habis tanpa jejak dan tanpa cerita. Jadi kemungkinan besar dia ikut terbakar di situ berserta rumah dan tempat tinggalnya serta seluruh propertinya mungkin. Nah, jadi di celah-celah saya pernah dengar hantu atau siluman kambing yang mengembi itu ya. Itu saya ingat. Jadi saya itu punya teman, dia orang Palembang ya. Dia termasuk perantau jauh juga, tapi dia bawa istri. Nah, berhubung saya orang baru kan saya nggak tahu ya. Jadi dia tuh udah punya 2 orang anak, yang satunya masih sangat mungil ya, digendong, dan satunya itu udah mulai belajar jalan. Hari itu jam 1 siang saya istirahat ya, baring di bawah camp gitu, di pondok campnya panggungnya, sambil menikmati udara, sambil kelelahan gitu, sambil menikmati kopi juga. Itu terlihat dia tuh jalan kaki panas terik, sahabat teman-teman semua, bener-bener panas terik tuh jalan kaki sambil gendong bayi yang masih sangat mungil. Dan anak yang satunya tadi itu yang masih baru belajar jalan ya, saya benar-benar tersentuh ketika melihat pemandangan itu.
si anak yang kecil baru jalan tadi mengikuti ibunya itu ketinggalan jauh di belakang sekitar 50 sampai 70 meteran karena mengejar ibunya tadi yang cuek ya dengan anaknya yang udah mulai belajar jalan tadi, malah dimarahin anaknya. Raut mukanya tuh beda, ditambah terkena sinar matahari yang sangat panas jadi agak gosong, merah-merah padam gitu. Bayi yang digendongnya itu waduh, gak tega sih itu. Sampai sebenarnya gak logis banget ya kalau untuk makhluk normal. Untuk orang normal gak mungkin lah, soalnya semua orang sepanas itu berteduh dan beristirahat. Jadi saya bilang itu, saya nggak berani negur saat itu ya, tapi teman saya tuh tiba-tiba langsung nyamperin dari pondok tuh ke jalan sekitar 10 meter ya, langsung keluar jalan dan ditunjuknya itu muka anak perempuan itu dan dimarahin. Kalau besok jalan-jalan tuh jangan bawa anaknya, ditinggal di rumah. Itu nggak jawab malah melotot. Dan anak yang nangis tadi, ya ampun, benar-benar nggak tega ya. Tetap mencar gitu sambil jatuh bangun gitu, sementara dengkulnya ini udah pada luka ya. Diajak jalan sepertinya itu bukan jalan dekat. Karena saya tanya dengan beberapa warga atau teman saya yang satu camp, itu udah biasa kayak gitu bro katanya. Jadi nanti sekitar 3 hari 4 hari kambuh kayak gitu lagi. Itu masih mending katanya, cuman jalan keliling. Kadang beberapa hari ngilang. Itu ditemukan warga yang mencari atau para karyawan yang mencari ya, itu bersembunyi di bawah pohon ingas. Pohon ingas itu pohon yang biasanya dia besar, dan karena kayunya itu gatal ya, kalau kena getahnya itu, kayu itu berbahaya teman-teman. Kalau orang yang nggak tahan ya, itu getahnya atau lewat di sekitarnya aja kita bisa melepuh dan gatal-gatal. Itu disebut kayu ingas kalau di daerah kami. Karena kayu itu sebenarnya bisa diaplikasikan dan kelirnya, coraknya itu bagus banget, tapi banyak orang nggak sanggup ya karena gatal tadi. Nah, karena faktor gatal, orang nggak menyentuh kayu itu atau nggak diaplikasikan, jadi akhirnya dia kan besar sendiri teman-teman. Jadi besar pohonnya itu rata-rata ya, karena nggak disentuh manusia. Nah itu sering bersembunyi di bawah kayu itu sampai berhari-hari, muncul menangis dan menyanyi kadang-kadang di bawah pohon itu. Tapi anehnya nggak di satu pohon teman-teman, hanya pohon yang sering itu di dekat perumahan ya, dekat, maksudnya dekat camp yang ditinggali suami. Kalau lain-lain waktu dia di pohon lain-lainnya itu kan di pinggiran perusahaan, maksudnya olahan area perkebunan itu kan luas ya, beratus-ratus hektar, beribu hektar bahkan. Itu di tepi ujung sana ada satu, di ujung koordinat sana ada satu. Nah itu dia keliling, dia temui satu-satu seolah-olah itu seperti rumah temennya atau bagaimana gitu. Benar-benar selain horor ya, saya tuh nggak tega untuk menyaksikan pemandangan seperti itu. Benar, setelah 5 hari 4 hari kalau nggak salah kemudian saya lihat lagi, nggak tahu kapan berangkatnya, tahu-tahu udah pulang dengan posisi sama gendong bayi, pakaian kucel dan terkena sinar matahari panas, dan anaknya yang lagi menyusul di belakang cara mengikuti ibu. Lagi-lagi dimarahin anggota camp kerobokan, jangan seperti itu maksudnya kan. Tapi saya rasa itu orang gak waras bro, aku bilang begitu sama temen. Memang agak gangguan, tapi dulu pertama datang dia tuh orang normal seperti kita-kita. Lain waktu ketika ransum habis dan kita malas keluar ya, jadi kita ke tempat, maaf ngomong, orang yang tua, maksudnya selain punya toko, dia dari awal udah tinggal di situ ya, maksudnya lebih dulu dari kita. Belanjalah kami di situ sambil menemui si tuan toko tersebut, suami bapaknya maksudnya, orang yang benar-benar tahu sejarah di daerah situ.
Ternyata benar. Pertama kali dia itu pengantin baru merantau di situ, saya punya anak dua itu sering kesurupan pertama awalnya, dan lama kelamaan karena membingungkan ya, dan suaminya sering marah-marah, bahkan ngomong sampai terjadi hal yang gak diinginkan, ribut maksudnya rumah tangga mereka. Akhirnya dibawa pulang dan diobatin, sembuh teman katanya ya, ini menurut narasumber orang yang tahu daerah situ. Dan balik lagi ke perusahaan, ke tempat dia kerja itu. Gak lama kemudian seperti itu lagi, dan sudah sampai berkali-kali bawa pulang lagi, diobatin lagi, sampai ganti-ganti dengan orang pintar ya, dengan paranormal itu udah berganti berapa kali. Dan paranormal tersebut mengatakan hal sama, katanya dia disukai makhluk halus di situ yang tinggal di pohon besar, padahal daerahnya tuh sangat jauh ya, tapi kok tahu kalau diganggu makhluk yang di pohon gitu, termasuk paranormal yang hebat. Saya belajar menceritakan yang merinding, karena ternyata selain yang suka menyurupi perempuan tersebut, hantu kambing juga ada. Dan ada juga waktu teman saya mencari log ya, memancing di sungainya gitu, di bawah pohon besar itu juga melihat buaya yang enggak seperti buaya umumnya. Buaya kok bisa ke darat gitu kan, itu nggak masuk akal, tapi kita nggak percaya karena sendiri, dan bekasnya nggak ada. Tapi teman saya itu termasuk jarang bohong ya, soalnya setelah kejadian itu juga nggak berani mancing di situ lagi. Tapi oke, kita percaya itu semua. Lanjut ke istri teman saya tadi, dan terus menerus seperti itu. Dan pada suatu hari terdengar heboh ya, dari kampung, maksudnya dari camp, rombongan Pak Tua narasumber tadi, karena ada beberapa kepala keluarga di situ. Itu heboh, bingung nyariin si istri teman tadi kesurupan lagi dan hilang lagi. Itu udah 3 hari katanya. Anehnya begini teman, kita udah gak terlalu khawatir sama yang dewasa, karena dia membawa 2 bayi kecil tersebut. Itu yang kita pikirkan kalau sampai 3 hari ya. Jadi kami sibuk mencari, meluangkan waktu, berlelah sana kemari. Dan orang-orang yang tahu mencarinya pasti di pohon-pohon besar koordinat area perusahaan tersebut. Dan itu bukan dekat teman-teman, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo dari camp kami. Jadi si bocah kecil yang baru jalan tadi gak pernah digendong, karena gendongnya kecil aja. Jadi itu berjalan seukuran seperti itu. Coba bayangkan bagaimana namanya itu hati. Dan benar-benar setelah kami lelah mencari, ternyata dia tuh hanya di bawah pohon besar yang di dekat perumahan camp pertama gitu, di tempat narasumber tadi, tempat Pak Tua tadi. Itu sekitar 800 meter, hampir 1 kilo yang ke belakang. Tapi itu benar-benar 3 hari di situ. Padahal tadi udah dicari di situ nggak ada, tapi setelah kami keliling balik lagi ternyata ada di situ. Yang mengherankan lagi, dia tuh menjerit, menangis, dan cuek dengan pertanyaan. Pokoknya kegilaan dia itu makin jadi. Suaranya tuh berubah, kalau bicara tuh sampai lehernya keluar. Saya menyaksikan itu. Saya nggak berani dekat karena saya nanti takut mengganggu urusan rumah tangga mereka, jadi terutama suami. Apa yang terjadi? Jadi suaminya tuh saking udah malu, campur capek mungkin, ditampar, tapi cuek, seolah-olah tidak merasakan sakit dan lain sebagainya. Dan si anak-anaknya tadi, saya heran, juga sehat saja. Ya cuma kelihatan lemes gitu ya. Saya aneh, beberapa hari ini makan apa gitu, di bawah pohon itu gak ada apa-apa, hanya ada dedaunan kering, ranting, duri-durian, dan rotan belukar begitu. Sementara kalau malam pasti banyak nyamuk bukan? Kalau ibunya malah sehat, seperti orang gak
ya seperti kita sewajarnya gitu, hanya saja raut wajahnya itu ya wajah lelah, terus seperti terbakar matahari gosong-gosong gitu. Dan akhirnya karena saat itu ada kesempatan saya bertemu dengan suaminya, saya sedikit bicara, dan benar seperti yang Pak Tua sampaikan, dia udah lama di situ. Maksudnya udah sering kayak gitu. Jadi untuk tetangga-tetangga terdekat udah nggak heran ya. Tapi kita orang baru benar-benar keheranan. Saya sarankan untuk maksudnya secara perlahan saya bilang, bagaimana? Karena ini sudah nggak selayaknya lagi. Bahkan di luar nalar ya, terus di luar kemampuan manusia, terutama bocah-bocah kecil tadi. Jadi kita nggak sampai hati untuk melihat itu. Jadi saya sarankan untuk dibawa pulang atau diobatkan lagi. Dan kalau memang balik lagi kambuh lagi, usahakan kerja, maaf ngomongnya demi keutuhan rumah tangga atau demi kebaikan keluarga. Kalau bisa jangan balik lagi. Saya yakin masih banyak rezeki di tempat lain ya. Soalnya tempat itu memang benar-benar cukup mengerikan ya. Dan akhirnya, tapi lanjut cerita teman-teman, waktu dibawa pulang itu berontak melawan dia nggak mau pulang. Dan pohon yang paling sering dikunjungi adalah pohon belakang rumah tersebut. Tapi akhirnya dipaksa dan diikat biar nggak pergi lagi, sementara anaknya diurusin tetangga dulu. Akhirnya diantarkan menyeberang sungai, menyeberang sungai juga, diantarkan pulang ke kampung mereka untuk diobati dan tidak balik lagi. Di situ kami sedikit tenang, tapi kami juga berhati-hati karena hari itu ya kan orang baru ya. Saya pernah mencari untuk perlengkapan pondok kami yang ngomong untuk bikin ranjang itu, karena kita nggak mungkin bawa ranjang atau beli ya, namanya di hutan. Saya tanya ke temen, ini sama-sama teman baru, ada cerita pernah ada tempat bambu-bambu, di mana tuh bambunya besar-besar, tunjukin. Ya iseng-iseng pas hari libur kami berangkat ke situ untuk mengambil bambu. Setelah pulang, setelah kami aplikasikan ya, nah, teman-teman tadi ada yang pulang kerja, dari mana dapat bambu? Biasa sambil ngobrol sore, dari blok 42, saya bilang gitu, di ujung situ. Apa kamu masuk ke situ? Langsung dia cerita, dia tunjukin dari pohon belakang Pak Tua itu, blok 42, dan pohon besar di ujung yang ada sungainya itu. Kalau bisa jangan kamu datengin tempat-tempat itu. Emang kenapa? Tuh, dia termasuk lebih tua dari saya dan dia lebih lama kerja di situ. Pokoknya jangan, daripada terjadi sesuatu yang enggak, soalnya yang enggak diinginkan itu. Soalnya setiap anak baru yang ke situ selalu ada pertunjukan, entah suara, entah penampakan, tersesat. Dan memang benar sih, di situ memang auranya beda ya. Saya sempat bertemu beruang liar juga sama banyak ayam hutan. Untung dengar cerita itu, kalau enggak saya balik lagi untuk ingin menembak ayam hutan gitu maksudnya. Tapi setelah dengar cerita itu, saya tuh cerita itu ya, jadi saya nggak balik lagi. Jadi setelah teman dibawa pulang, ya seperti biasa kami kan jadi buah bibir ya, dan kami juga sempat menceritakan ternyata benar dulunya kenapa kok jadi banyak hantu, dulunya banyak yang terbakar mungkin di situ. Karena menurut informasi narasumber, dikumpulkan informasi, minimal paling enggak itu yang udah bisa dipositifkan ada 3 kepala keluarga yang tinggal di hutan itu sebelum hutan terbakar, termasuk nenek moyang orang yang narasumber desa ya, tapi udah nggak tinggal di area itu gitu. Jadi bisa dipositifkan, katanya ada sekitar 3 kepala keluarga, berarti ada 3 keluarga, berarti banyak
Mungkin itu yang mati penasaran atau bagaimana ya, dan akhirnya menghantui atau merasuki. Soalnya saya sendiri juga pertama di situ atau sama semua cerita teman-teman anak muda, terutama yang masih lajang, itu pasti bermimpi. Dan anehnya ya, padahal cuma mimpi, tapi anehnya mimpinya kok sama. Jadi udah gak heran kalau di situ kamu mimpi gak? Maksudnya kok kamu tahu gitu kalau aku mimpi, mimpi bertemu ini. Bisa dipastikan seperti itu. Orang baru pasti diberi mimpi yang sama, bertemu seorang perempuan yang tidak bisa bicara. Dia membawa karena hari itu mimpinya seperti nyata, membawa sebuah kayu. Kalau kita mungkin spanduk kalau zaman sekarang, tapi dia bawa kayu, dan kayu itu bertuliskan, saya tidak berani menyebutkan, sebuah nama. Dan rata-rata mimpi anak-anak sama. Ada yang katanya menari dulu, kemudian sama, ujung-ujungnya menunjukkan kayu yang ada nama. Itu bukan satu dua orang, makanya saya datang ke situ sampai ditebak sama teman saya itu, kamu mimpi begini. Jadi saya nggak habis pikir, saya kira teman saya tadi pintar, ternyata dia juga mengalami hal yang seperti saya alami. Begitu. Jadi itu mungkin udah terlanjur ya, jadi saya juga tidak memecahkan terlalu ekstrim, karena selain itu ada juga misteri hantu kambing yang saya ceritakan di sebelum kisah ini ya. Jadi sempat terselap-selip gitu, karena dulu saya belum terpikir untuk mereview atau bikin konten kisah-kisah horor tersebut. Sekian teman-teman dari tentang istri teman saya yang selalu kesurupan. Untungnya mereka tidak sampai berkelanjutan masuk ke Papua. Jadi kisah yang cukup mengharukan, terutama untuk anak-anak. Terima kasih teman-teman, saudara-saudaraku, sahabat semua, atas kesetiaan Anda dukung channel ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf atas keterbatasan saya dari mic saya yang kurang jelas atau kamera saya yang kurang bagus. Selain itu saya juga pemula, jadi saya yakin banyak kata-kata yang salah, terbolak-baliknya cerita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih banyak sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.